Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Uktivilah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Sholihah. Semoga Uktivilah selalu sehat dalam kebaikan dan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Meneruskan pembahasan kita dari video yang sebelumnya mengenai sabar. Sebagaimana sabar adalah sebuah amalan kebaikan, maka juga harus diwujudkan dengan usaha-usaha yang baik pula. Karena dengan kesabaran yang baik akan mendatangkan kebaikan pula. Sabar tapi bila diiringi atau diwujudkan dengan hal yang buruk, bukan sabar namanya. Makna sabar akan rusak atau hilang karena perbuatan buruk yang dilakukan. Otomatis tidak akan pernah bisa mendatangkan kebaikan. Malah bisa-bisa akan semakin menambah keburukan. Jadi jelas ya, sabar akan selalu bersanding dengan usaha, perbuatan, tindakan-tindakan yang baik-baik. Barulah kemudian akan muncul manfaat yang baik pula. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang manfaat dari kesabaran. Seperti contohnya di dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Yuk kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ada lagi contohnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Allah mengisyaratkan bahwa orang yang sabar adalah orang yang khusyuk. Kemudian ada lagi di Quran surat Al-Baqarah 153. Allah juga mengisyaratkan bahwa orang yang sabar selalu beserta bersama-sama Allah. Ada lagi kemudian di Quran surat Al-Baqarah 155 dan 156 bahwa orang yang bersabar akan mendapatkan kabar gembira berupa ampunan, rahmat, dan petunjuk dari Allah. Dan masih banyak sekali manfaat-manfaat lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Uktivilah bisa temukan nanti saat membaca Al-Quran, ataupun dengan membaca riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu contoh dari riwayat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sekali waktu beliau berjalan, saat itu ketepatan sedang memakai jubah baru dan bagus. Tiba-tiba ada seorang yang mengikutinya dan terus saja sambil mencaci maki beliau. Orang itu bilang, mentang-mentang sahabat Nabi memakai jubah yang bagus dan sebagainya. Abdullah bin Abbas
Sahabat Nabi terus saja mendengarkan cacian maki dari orang tersebut sampai orang tersebut selesai mencelanya. Setelah itu, Abdullah ibnu Abbas berkata, "Sudah selesai. Nih bajunya, jubahnya buat kamu." Sampai orang itu malu, bahkan akhirnya menjadi muridnya. Kira-kira kalau di zaman sekarang, mungkin misalkan ada orang yang hasad karena kita pakai mobil baru atau HP baru, terus mencaci maki kita karena kita pakai mobil baru. Terus dia bilang, "Kenapa pakai mobil baru? Sementara saya nggak punya mobil. Kenapa bisa beli mobil, sementara saya nggak bisa beli mobil?" Atau mungkin orang yang mencaci terus saja menjelek-jelekan kita. Setelah itu kita bilang, "Sudah selesai mencacinya, nih mobilnya buat kamu," atau "nih HP-nya buat kamu." Ada nggak yang bisa seperti itu? Atau bisa nggak kita seperti itu? Wallahu alam. Ada lagi contoh lainnya. Sewaktu sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar radhiyallahu an berjalan dengan Rasulullah. Saat berjalan, terus saja ada orang yang mencaci maki Abu Bakar radhiyallahu an. Terus saja mencaci dan mencaci Rasulullah dan Abu Bakar. Pada saat itu Rasulullah diam, tidak membalasnya. Begitu pula dengan sahabat Abu Bakar. Berjalan terus dan tidak berkata dan tidak membalas apapun perkataan orang yang mencacinya. Hingga Rasulullah terus akhirnya tersenyum, tertawa, bahkan tersenyum gembira. Abu Bakar heran, kenapa Rasulullah tidak membalas dan diam saja? Karena orang yang mencacinya terus saja mencaci sambil ngikutin jalan mereka, Abu Bakar akhirnya saat itu sama sekali akhirnya terbawa emosi dan akhirnya membalas cacian orang itu. Tiba-tiba Rasulullah langsung jalan bergegas, tidak seperti sebelumnya. Rasulullah tiba-tiba mempercepat langkahnya sambil tidak menengok, menghiraukan Abu Bakar yang memanggilnya. Abu Bakar heran, kenapa Rasulullah kok tiba-tiba marah dan raut mukanya berubah, tidak seperti sebelumnya. Terus saja Abu Bakar mengejar Rasulullah. Kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba meninggalkan aku dengan raut wajah yang tidak seperti biasanya?" Apa jawab Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan. Rasulullah bilang bahwa pada waktu tadi orang itu mencaci maki engkau, aku melihat malaikat sedang sibuk memindahkan pahala orang itu kepadamu. Hingga akhirnya aku jadi tersenyum gembira melihatnya. Tapi tatkala engkau membalas cacian orang itu, serta-merta malaikat berhenti memindahkan pahala orang itu kepadamu. Hingga akhirnya aku tinggalkan engkau dan berjalan lebih cepat darimu. Barulah saat itu Abu Bakar tersadar bahwa betapa kesabaran menahan amarah itu sangat banyak manfaatnya. Bagi Abu Bakar mungkin tidak bisa melihat betapa banyaknya malaikat yang sedang sibuk memindahkan amalan pahala orang itu ke Abu Bakar. Tapi Rasulullah melihat dan Rasulullah tahu. Rasulullah sangat tahu betapa menjaga kesabaran akan membuahkan pahala yang besar. Dan Allah memberikan janji bahwa orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang tiada batasnya. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kita nggak akan pernah ada habisnya
membicarakan tentang kesabaran dan manfaat kesabaran. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang gak akan ada habisnya bila kita membicarakan manfaat kesabaran. Akan selalu ada banyak manfaat dan pasti banyak juga contoh-contohnya di sekitar kita. Karena sebegitu banyaknya manfaat kesabaran, jadi tidak ada lagi seharusnya kita dengar perkataan dari sebagian orang-orang yang bilang, kan sabar itu ada batasnya. Tidak ya ukhti. Seperti yang telah kita baca tadi di Quran Surat Az-Zumar ayat 10, orang sabar mendapat pahala tanpa batas. Maka kesabaran itu juga tidak ada batasnya. Nah, sekarang paham kan ukhti filah? Saat tatkala kita dalam keadaan berat, amarah, dan setan bilang di telinga kita bahwa sabar ada batasnya, yuk katakan di hati kita, tidak, sabar tidak ada batasnya. Maka ukhti filah, insya Allah akan tetap selalu dalam kesabaran. Amin ya robbal alamin. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan ada pada saya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga mutiara hadis hari ini penuh manfaat. Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wassalatu wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.